Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam khotbah Minggu tanggal 11 Oktober 2020, tahun Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada hari ini, pada Minggu tanggal 11 Oktober 2020 ini, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Saudara-saudara, seorang pemimpin berarti memiliki pengaruh, memiliki wibawa, dan memiliki kekuasaan. Tentu bahwa semua orang ingin menjadi seorang pemimpin. Di dalam khotbah kita pada saat ini yang bertemakan kepemimpinan yang menghamba, tentu berbeda dengan kepemimpinan di tengah-tengah dunia ini yang sering terjadi, yang kita perhatikan dalam kepemimpinan di tengah-tengah dunia ini. Kepemimpinan di tengah-tengah dunia ini adalah memiliki pengaruh dan kekuasaan. Ada yang memimpin secara otoriter, memimpin dari kekuasaannya, memimpin karena jabatannya. Tentu bahwa semuanya itu adalah bukan hal yang salah, tetapi bahwa di dalam kepemimpinan itu, bahwa semuanya harus juga memimpin dengan kelemah lembutan. Kepemimpinan itu harus didasari oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang kepemimpinan adalah bermula ketika Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus meminta kepada Yesus
supaya Yesus menempatkan mereka satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Ini artinya adalah bahwa mereka ingin dekat kepada Yesus, bahwa mereka ingin menjadi penguasa atau orang yang besar atau orang yang dihargai, yang dihormati oleh orang lain. Saudara-saudara, di dalam hal ini ketika mereka meminta itu, bahwa Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kau minta." Mengapa demikian? Karena di tengah-tengah dunia ini, bahwa sering sekali orang, sering sekali manusia di tengah-tengah dunia ini ingin menjadi besar, ingin menjadi orang yang dihargai, orang yang diakui, dan orang yang memiliki kuasa dan jabatan di tengah-tengah dunia ini. Sering sekali orang mencari, mengejar jabatan, supaya dia memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memimpin dan mempengaruhi. Bagaimana untuk mempengaruhi orang lain? Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kepemimpinan adalah tidak terlepas dari cara untuk mempengaruhi orang lain supaya mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dipimpinnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini adalah bahwa manusia untuk menjadi besar, menjadi dihormati adalah melalui proses-proses di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk menjadi pemimpin adalah harus mampu melewati proses-proses sesuai dengan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjadi pemimpin, menjadi orang besar dan dihormati adalah harus melewati proses, yaitu harus dapat menjadi pelayan dan dapat menjadi hamba. Di dalam ayat 42 kita tadi melihat, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Inilah yang sering terjadi pada saat itu. Ketika ada seseorang yang menduduki jabatan, maka mereka memimpin dengan tangan besi. Artinya mereka memimpin dengan otoriter, memimpin tanpa melihat ke bawah, tetapi memimpin yang penting semuanya adalah dapat selesai tanpa harus memperhatikan bagaimana bawahannya melakukan segala sesuatu untuk itu. Oleh karena itu, banyak orang yang memimpin dengan kemauannya, memimpin dengan kehendak hatinya, memimpin dengan apa yang menjadi kemampuannya semata, tidak memimpin dengan kerendahan hati, tidak memimpin dengan hati yang menghamba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak juga pemimpin yang memimpin dengan kekerasan, memimpin dengan cara otoriter, memimpin dengan kehendak sendiri, tanpa mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, hal inilah yang mau diubah oleh Yesus, bahwa kepemimpinan di dunia ini pada saat itu adalah hanya menjalankan kekuasaan, menjalankan jabatannya. Saudara-saudara, bahwa kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus di dalam nats ini adalah bukan hanya memimpin, tetapi juga bagaimana dalam kepemimpinan itu, bahwa pemimpin itu dapat berkarya, dapat memberikan kesejahteraan, dapat memberikan yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang yang dipimpinnya, dan tentu juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus menentang kepemimpinan yang mengandalkan tangan besi. Yesus menentang kepemimpinan dan pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras. Tetapi Yesus mengajarkan kepemimpinan yang menghamba. Yesus sebenarnya memiliki kuasa di surga dan di bumi, memiliki kuasa atas seluruh ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, memiliki kuasa atas seluruh manusia. Tetapi dia rela
menjadi orang yang paling rendah. Dia rela menjadi hamba. Dia rela menjadi sama dengan manusia. Ini adalah pola kepemimpinan Yesus. Dari kemuliaannya, dari kerajaannya, dia turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Ini adalah pola kepemimpinan yang menghamba, yang layak, dan yang seharusnya kita teladani dalam memimpin di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini, pola kepemimpinan dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus yang pertama adalah, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini adalah proses bagaimana manusia itu supaya dihormati, bagaimana manusia itu supaya memiliki pengaruh, dan bagaimana manusia itu supaya dapat mempengaruhi orang lain karena pelayanannya yang baik, karena pelayanannya yang dapat bermanfaat demi kebaikan bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Pola kehidupannya di dalam hatinya dan di luar, semuanya adalah sama. Ini adalah karakter kepemimpinan yang menghamba. Saudara-saudara, banyak pemimpin baik ketika ada maunya. Ketika belum duduk di suatu jabatan atau kekuasaan, dia berlaku baik. Tetapi ketika sudah menduduki suatu jabatan, dia tidak memimpin lagi seperti hamba. Dia tidak melayani lagi seperti hamba, tetapi dia hanya memberikan perintah. Saudara-saudara, menjadi pelayan adalah bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga melakukan perintah itu di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan, melayani semua orang, memberikan kesejahteraan, dan juga memberikan keselamatan, memberikan kehidupan. Pola pelayanannya adalah didasari oleh spiritualitas, didasari oleh iman, didasari oleh kehidupannya yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah kepemimpinan yang menghamba. Yang kedua, di ayat 44 dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara-saudara, Yesus juga telah menjadi hamba bagi semuanya. Menjadi hamba artinya adalah bahwa dia merendahkan dirinya. Dia mampu sama dengan orang-orang yang paling rendah, merendahkan dirinya dan sama bersekutu dengan orang-orang yang paling rendah, dan memberikan hal yang terbaik dari kehidupannya untuk menyelamatkan semua orang, menyelamatkan semua manusia. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi hamba adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya untuk memimpin. Banyak pelayan atau hamba yang berlaku seperti tuan, yang berlaku seperti bos. Tetapi yang seharusnya bahwa hamba adalah artinya bahwa dia siap melayani, dia siap untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Teladan hamba telah diberikan Yesus bagi kita seluruh orang yang percaya kepada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan cara mengorbankan dirinya, merendahkan dirinya. Orang yang dapat merendahkan dirinya, inilah yang dapat menjadi hamba. Orang yang merendahkan dirinya adalah orang yang bisa menghormati orang lain, orang yang bisa menerima, dan orang yang mampu menghormati setiap kehidupan manusia. Maka dengan kerendahan hati, kita akan dapat berjiwa seperti hamba. Hamba adalah harus mampu juga mengampuni dalam kehidupannya. Sekalipun bahwa Yesus disakiti, sekalipun bahwa Yesus telah dikorbankan, fisiknya menderita,
dia dilukai, dia bahkan disalibkan sampai mati. Tetapi karena dia adalah seorang hamba, dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, berhati hamba, pemimpin yang berjiwa hamba adalah akan memimpin sesuai dengan karakter Kristus, akan memimpin dengan segala kerendahan hati. Pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang menghamba, artinya dia tidak akan pernah menyimpan sakit hati. Dia akan mengampuni setiap kesalahan dari yang dipimpinnya, dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak akan pernah merasa sakit hati karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh sesamanya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, kesalahan apapun yang diperbuat oleh manusia, bahkan membunuh Yesus di kayu salib, tapi Yesus tetap mengatakan, ampunilah mereka. Ini adalah hati seorang hamba. Kita orang yang percaya adalah kepemimpinan yang menghamba sesuai dengan tema kita pada saat ini. Mari kita memimpin dengan hati hamba. Dengan hati hamba artinya bahwa kita memimpin dengan kerendahan hati. Kita mencontoh Yesus apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya, bahwa dia selalu menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan dia juga adalah mampu untuk melayani dengan hati yang tulus, memimpin dengan hati yang tulus. Bahkan Yesus mengatakan, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Supaya apa? Supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain diberikan kesejahteraan, dan supaya orang lain dapat menerima keselamatan di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, kepemimpinan yang menghamba, walaupun kita sering tersakiti, fisik kita tersakiti, tetapi kita tidak boleh sakit hati, supaya kita dapat memimpin dengan bagus. Walaupun tubuh kita sering melakukan kesalahan, tetapi kita tidak pernah sakit hati kepada tubuh kita. Walaupun tangan kita sering berbuat salah, mata kita sering berbuat salah, tetapi kita tidak pernah sakit hati, benci kepada mata kita. Demikianlah seorang pemimpin. Pemimpin harus menganggap bahwa bawahannya adalah bagian dari hidupnya, bawahannya adalah bagian dari kehidupannya, sehingga dia akan mampu memimpin yang di bawahnya dengan hati hamba. Ketika kita menganggap bahwa semua yang kita pimpin adalah bagian dari kita, maka kita akan memimpinnya dengan sangat baik. Kita akan dapat memimpinnya dengan hati yang tulus, dengan rendah hati kepada Tuhan. Saudara-saudara, pemimpin yang menghamba atau kepemimpinan yang menghamba adalah harus dapat menjadi pelayan yang tulus, dan juga menjadi hamba bagi semua orang, dapat melayani semua orang, menjadi hamba bagi semua orang, tidak menjadi tuan bagi semua orang. Sekalipun kita sekarang memimpin di tengah-tengah dunia ini, apakah itu pemimpin perusahaan atau pemimpin di tengah-tengah negara kita ini, biarlah kita semuanya menganggap bahwa yang kita pimpin itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan semuanya kita adalah pemimpin. Paling tidak bahwa kita harus memimpin diri kita sendiri. Pemimpin yang baik adalah dia juga harus mampu memimpin dirinya dengan baik, memimpin kehidupannya dengan baik. Orang tidak akan dapat memimpin orang lain kalau dia tidak mampu memimpin dirinya dengan baik. Oleh karena itu, kepemimpinan yang menghamba adalah harus kita mulai dari diri kita. Mari kita memimpin diri kita dengan baik, dan kita di dalam kehidupan kita meneladani kepemimpinan yang telah dilakukan oleh Yesus, menjadi pelayan dan menjadi hamba, dan melakukan kepemimpinan itu di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.